Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selalu Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, saya banggakan Mas Asisten, Mas Dwi, beserta jajarannya, ada Kepala Dinas dan lain-lain yang hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati, saya banggakan keluarga besar Bagan. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Sekwan beserta jajarannya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini saya dengan masih bisa bernapas. Artinya ini wajib kita syukuri, dan mudah-mudahan pertemuan ini tindak lanjut yang ketiga ini berjalan lancar, dan apa yang kita lakukan ini bermanfaat buat diri kita, lembaga kita, khususnya masyarakat Banyuwangi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perlu saya sampaikan di sini. Perlu saya sampaikan di sini kepada Banggar, ya, yang sudah menjadi konsensus. Artinya konsensus itu kesepakatan bersama awal sudah saya kasih kesempatan, waktu bertanya, waktu menjawab, kan begitu. Ya. Jadi kemarin kenapa pertanyaan Pak Zamroni minta satu dan saya kasih, karena itu saya melanggar komitmen. Ya. Karena saya melanggar komitmen kalau saya kasih. Ya. Karena apa? Karena sudah saya kasih waktu untuk bertanya, ya, dan tidak dimanfaatkan. Tadi itu ya, berapa hari nggak masuk. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau rapat apapun, kalau tidak disepakati mekanisme dari awal, maka yang terjadi ken kowe, ya, saut manuk, itu nggak mutu. Saya nggak mau hal-hal seperti itu, karena di pundak saya ini ada generasi muda di Dewan yang luar biasa, yang baru-baru ini ada Mas Arfi, Mbak Eva, yang muda-muda ini harapan saya nanti minimal dari DPR RI, ya, minimal itu. Tetapi kita harus pertama menjaga konsensus. Katakanlah kesepakatan itu sudah kita sepakati bersama, maka itu akan menjadi konsensus. Itu yang harus kita lakukan. Jadi pejabat opuai seperti itu. Bapak Ibu sekalian, harapan saya hari ini masih jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilakukan oleh teman Dewan, baik secara pribadi ataupun fraksi. Mohon teman-teman untuk menyimak, dan insya Allah hari ini nanti sampai malam mungkin hari terakhir sesuai dengan jadwal. Dan sebelum saya berikan kepada Mas Dwi, perlu saya ingatkan kepada eksekutif untuk PHK. PHK kemarin itu kan banyak usulan. Ini bagian sokol ini Mas saya. Ini cepat ini dibelanjakan uangnya, dibuka itu untuk PHK itu. Ya, satu, karena yang Indo aja belum banyak yang selesai. Yang muda, PHK yang ini titik-titik ini muda. Udah aja membutuhkan tender, kayak aneh loh dipermudah, kalau mudah jangan dipersulit, kan itu aja yang penting dan melanggar hukum. Dan saya secara pribadi terima kasih kepada Dinas Sosial Mbak Kudewi, kita dikelui masyarakat. Malam saya WA kemarin, kebetulan Polsek Gendo itu sembuh ya, akhirnya paginya sudah turun dengan laporan yang luar biasa, walaupun nanti karena melalui kajian kan itu ya, banyak ya. Tetapi alhamdulillah ada laporannya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak ini ya wis ya itu. Selanjutnya juga Bu Dokter kemarin karena izin ikut Pak Sekda, ya, teman-teman menyampaikan apresiasi. Mudah-mudahan Bu Dokter juga kepadanya Allah. Begini Bapak Ibu sekalian, kalau kita nyadari, ya, dengan kita ini jadi DPR, jadi pegawai negeri,
itu kesempatan besar untuk kita, ya, untuk kita beribadah, untuk kita beribadah. Pak Rumi lek ngomongin kadung ngomong toh Pak, nglakoni Pak, nglakoni. Alhamdulillah Jumat berkah saya perorangan itu sudah hampir 7 tahun setengah ini berjalan. Ya, itu karena apa? Karena mumpung kita ini jadi dewa, jadi pejabat, jadi nolong wong iki iso ngomong iso dijaluk nolong wong, gitu kan? Katakan di Nabi sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Ya inilah kita sadarkan bersama. Tetapi alhamdulillah kalau teman-teman dari eksekutif ini luar biasa karena pakai standar, ada standarnya. Oh, orang keluar ini tanggap dinas ini luar biasa, tidak terjadi di kabupaten lain. Nah ini yang perlu ibu-ibu teman-teman dewan bangga jadi masyarakat Banyuwangi. Sekali lagi tepuk tangan untuk Banyuwangi. Monggo Mas Di, selanjutnya untuk jawaban-jawaban dari teman-teman kemarin dipersilakan. Waktu dan tempat saya berikan sepenuhnya. Terima kasih izin Ketua dan para anggota banggar yang lainnya, menurut kepala SKPD, izin Pak Ketua melaporkan bahwa Bapak Sekda kebetulan ada dengan Forkopimda dengan Banyuwangi hari ini, sehingga mewakilkan kepada saya, dan nanti murni kami akan berbagi dengan perencanaan anggaran yaitu kepala Bapeda untuk bisa membagi pula jawaban-jawaban yang tentu saja harus singkat dan padat. Namun sebelum kami memberikan kepada Bapeda, izin melaporkan Pak Ketua bahwa terkait dengan pertanyaan-pertanyaan kemarin terkait dengan kalian C maupun terkait dengan air minum kemasan, izin melaporkan saya kemarin memimpin rapat terkait dengan kalian C, dan sebenarnya kami sangat enggan untuk melakukan rapat dengan tambang karena hasilnya pasti saya tanya programnya apa, hanya evaluasi. Nah kalau hanya evaluasi nggak perlu rapat karena rapat itu sudah lama sekali. 2 tahun yang lalu kami dengan Polda, dengan Polres, Reskrim sudah mengkoordinasikan untuk mendaftarkan para pemilik tambang. Saya masih ingat itu Josrudi, tapi hasilnya dari Josrudi sampai meninggal dunia sampai dengan kepala SDM mutasi dari staf ahli gubernur itu tidak pernah kelar. Nah jawabannya selalu kami kekurangan tenaga. Maka kemarin kami perintahkan dari ini kepada DLH untuk menyiapkan surat permohonan kepada gubernur untuk bisa dilakukan training of trainer. Anak-anak muda kami, ASN kami sangat mampu hanya untuk verifikasi dokumen perizinan tambang. Peralatannya sangat mudah dan tidak terlalu mahal, hanya bulan mudah saja kami akan siapkan. Dan hari ini konsep surat akan ditandani oleh Bapak PLT Bupati dan kami kirimkan secara resmi di grup asisten Kabupaten Jawa Timur sudah saya sampaikan. Jadi kami ingin masalah ini selesai. Dan saya masih ingat dan terus diulang bahwa Bapak Ketua sudah ingin berbanding ke Karangasem, tapi sampai sekarang kita belum terlaksana. Nah nanti bagaimana ada eksekusinya kami bermohon untuk bisa didiskusikan, realisasi, dan ini sudah lama kami catat sampai sekarang belum bisa dilaksanakan. Lalu air minum kemasan, memang tidak ada yang untung. Di situ kami pernah rapat, juga ceritanya juga sama. Tapi jangan dilupakan kami melaporkan kepada ketua dan anggota bahwa kita punya air langsung minum sudah. Nah, kami sudah rekomendasikan kepada Dirut Gudang untuk bisa melakukan penjualan air langsung minum dengan menggunakan roda 3 dengan tangki, dengan menggunakan model mitra mini berapa rupanya langsung diisi ke dalam. Saya yakin betul lebih efektif. Di samping kita bisa mengurangi sampah plastik kedua. Insya Allah kami akan segera menagih pada Dirut Gudang, apalagi mendukung persiapan program makan gratis yang saya ini dari Indonesia, dan itu sudah dilaksanakan di Taman Belambangan ke sekolah langsung bisa dicom, itu langsung bisa diminum. Insya Allah siap kami bantuan dari pusat.
kami akan melaksanakan pas buat insya Allah. Selebihnya Pak Kepala Bapeda silakan untuk bisa menjawab pertanyaan dengan berbagi dengan para SKPD yang ada. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan seluruh anggota Banggar rekan PPD yang sekarang biasa menyampaikan. Langsung aja kita menuju program yang disampaikan. Nanti yang menjawab melengkapi adalah 1 DPU JKPP, 2 Bapenda, kemudian Dinas Kesehatan, kemudian Disko Bumda, kemudian Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan atau RSUD, kemudian Dinas Pemuda dan Olahraga, kemudian Bapeda, kemudian DPU JKPP, kemudian Setda bagian Kesra, kemudian Damkar, serta Disputpar atau Bapenda terkait dengan Divres, kemudian Diskominfo. Pertama-tama izin melengkapi pertanyaan untuk Bapeda yang tempoh hari ditanyakan oleh Bu Haji Rapih terkait dengan penjelasan alih fungsi Wisma Atlet untuk Geopark. Perlu kami laporkan pimpinan sidang, Pak Asisten dan seluruh anggota Banggar untuk penjelasan alih fungsi Wisma Atlet untuk Geopark sebagai berikut. Yang pertama itu diawali dari kita mendapat hibah dari Kementerian ESDM tentang Puskat terkait Pusat Informasi Geologi Geopark Ijen. Singkatannya PIGI. Nah, ini singkatannya karena kami tidak bisa mengubah itu karena atas saran DIPA dari Kementerian ESDM. Pusat Informasi Geologi Geopark Ijen senilai 2 miliar, yaitu perlengkapan yang sudah digunakan untuk edukasi di lokasi di sana. Kemudian setelah kami melakukan komunikasi dan koordinasi dan beberapa rapat dengan BPKAD dan terkait dengan lokasi tinggi, kami diberi penawaran dari Bapeda beberapa titik lokasi berdasarkan hasil audit BPKRI yang merupakan aset idle dan harus segera dimanfaatkan, diantaranya Wisma Atlet, gedung tuang dan lain-lainnya. Kemudian atas dasar pertimbangan macam-macam kita rapat beberapa kali, pilihan kami jatuh ke Wisma Atlet karena gedung tuang akan digunakan oleh dinas budaya dan pariwisata. Kemudian dengan beberapa perbaikan di sana sini, akhirnya Wisma Atlet itu kami tambahi fungsinya menjadi Pusat Informasi Geologi Geopark Ijen tanpa mengurangi fungsi Wisma Atlet yang kita gunakan adalah lantai 1 dan lantai 2 sebagian. Jadi masih dimungkinkan manakala Wisma Atlet digunakan di sana. Karena Wisma Atlet kegunaannya digital saat ada event, kemudian ada PON, ada event tertentu kompetisi baru digunakan. Ini eman-eman kalau hanya digunakan digital, maka sehari-hari fungsinya adalah sebagai pusat informasi Geopark Ijen. Nanti manakala setelah digital masih bisa digunakan sebagai Wisma menginap atlet, hanya berkurang bednya saja, jumlah tempat tidurnya hanya berkurang 3 bed saja, 3 bed susun di kurang lebih 6 orang, jadi masih bisa digunakan. Kemudian dampaknya sekarang alhamdulillah tahun 2024 kemarin rata-rata kunjungan Pusat Informasi Geologi Geopark Ijen sebanyak 900 sampai 1.000 orang per bulan. Jadi insya Allah dan mayoritas pelajar. Jadi di sana ada bagaimana ditunjukkan bagaimana batu-batu yang ada di Banyuwangi ini ribuan tahun umurnya sudah kami tes melalui analisa karbon di Institut Teknologi Bandung, bisa diketahui di sana baik edukasi bagi anak-anak kita maupun para pihak yang ingin belajar tentang Geopark Ijen. Kemudian banyaknya jumlah kunjungan di tinggi ini merupakan bagian dari peningkatan PAD karena ada retribusinya per kepala itu Rp5.000 per orang dan paketnya kami sambungkan dengan paket museum Belambangan yang ada di Dispar. Jadi satu kali bayar tiket retribusi bisa terkhusus di 2 tempat, yaitu museum di Belambangan di Dispar dan pusat informasi Geopark Ijen di Kasus Atlet di Jalan di Tungking, Kecamatan Tungking. Itu terkait penjelasan fungsi Wisma Atlet menjadi pusat informasi Geopark Ijen.
Dan perlu kami sampaikan, diubah izin ini adalah bagian dari tidak hanya kita saja, jadi kita dan Bondowoso. Tapi karena Bondowoso dalam tanda petik kurang tidak proaktif, kita yang aktif, kita yang mendirikan di aktif di kita itu di Kabupaten Banyuwangi, tidak di Bondowoso. Itu terkait dengan Bapeda untuk pertanyaan Bu Haji Ratih. Berikutnya teman sekalian secara berurutan, monggo silakan pertanyaan Pak PDIP, Pak Mas Rohan terkait dengan PAD Balian C, mari dari Bapeda dijelaskan ulang bagaimana mekanisme terkait kemarin ada diskusinya dijelaskan ulang dari Bapeda. Monggo silakan.